Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Di video kali ini saya ingin membagikan cerita atau informasi tentang kehidupan beragama di negara Jepang ya. Khususnya untuk yang ingin magang ke Jepang atau sekedar bermain atau gimana yang ingin ke Jepang. Ya mungkin saya baru datang di sini tapi insya Allah sedikit banyak udah tahu kehidupan agama di sini lah. Langsung aja saya cerita singkat aja ya. Yang penting intinya saya kan ya orang muslim kan ya. Kalau untuk kehidupan di sini kan orang muslim yang diutamakan kan pasti kan sholat 5 waktunya, sholat fardunya. Sholat fardu kan itu wajib ya bagi kita. Nah, sholat fardu di sini kan waktunya pasti berbeda dengan negara kita, negara Indonesia. Di sini tuh mungkin kalau teman-teman banyak aplikasi untuk mengetahui waktu-waktu sholat di negara yang kita kunjungin atau yang sedang kita tempatin lah, atau kota manapun yang sedang kita tempatin, kan pasti berbeda. Contohnya aja di Indonesia, misal saya tinggal di Semarang, asli Semarang. Nah, nanti misal saya di Jakarta kan pasti udah waktu sholatnya udah berbeda ya, walaupun berapa menit tetap berbeda kan. Jadi saya saranin download punya aplikasi yang ada itunya lah, biar yang ada isinya tentang jadwal waktu sholatnya. Misal kita pergi-pergi kan tinggal buka aplikasi aja, bisa nyesuaiin di aplikasi. Di situ kan juga biasanya kan ada arah kiblat atau mungkin juga ada bacaan Al-Quran yang digital gitu ya. Ya download aja. Kalau saya di sini pakainya yang itu sih, ini aplikasi Muslim Pro. Pakai Muslim Pro. Di sini ada waktu sholatnya ya. Ini apinya agak pecah sih layarnya. Ini tempat saya kan di ini, yang atas ini, Chowoko di Tokyo. Ini waktunya nggak terlalu kelihatan ya. Itu waktunya. Saya jelasin kalau di sini tuh negaranya, saya juga agak kaget sih waktu datang sini. Jadi gini, di sini tuh matahari siang harinya itu lama, mataharinya jadi lama banget. Matahari pagi hari itu jam 4 itu udah terang banget di sini, udah terang. Jadi saya sholat subuh di sini emang waktunya jam 3 sih. Jam 3-an saya pasti alarm untuk sholat subuh. Nanti biasanya saya tinggal ya tidur lagi sebentar sambil nunggu nanti bangun jam 5, nyiapin aktivitas buat keseharian. Di sini tuh saya jadi subuhan kan jam 3. Soalnya pertama kali datang saya belum tahu. Terus saya lihat aplikasi kok cepet banget ya, jam 3 udah subuh, tapi maghribnya lama. Saya juga bingung, ya udah saya coba ikutin aja lah alarm jam 3 sholat subuh. Kemudian hari pertama itu masih penasaran. Saya coba lihat jam 5 emang kok udah terang banget. Terus hari keduanya saya penasaran lagi, lebih cepetin jam 4 lah. Jam 4 emang beneran udah terang sih. Jadi makanya setiap hari saya alarm jam 3 untuk sholat subuh. Kemudian untuk sholat duhurnya itu kurang lebih mungkin hampir sama ya, sama kayak Indonesia. Masih di kisaran jam 11.30-an sampai jam 12 siang. Kan jadi kurang lebih kalau duhurnya masih sama kayak di Indonesia. Cuman subuhnya itu yang cepat. Kan di sini juga tahu sendirian ya, namanya disebutnya negeri matahari terbit. Jadi ya mungkin emang bisa itu sih, bisa cepat gitu ya. Saya juga kurang paham kalau hitungannya kayak gitu. Di sholat duhur masih kisarannya masih sama. Sholat asar di sini jam 3.28. Ya setengah 4 berarti kurang lebihnya ya masih sama lah kayak di Indonesia. Tapi biasanya kan kalau di Indonesia mungkin jam 3-an lebih dikit aja ya udah asar ya. Kalau di sini setengah 4 itu, setengah 4. Nah, maghrib di sini itu lama. Jadi di sini jam 6.48. Jadi kan jam 3 itu saya udah sholat subuh. Nanti sholat maghribnya jam 6.48. Nah, untuk saya sekalian bahas yang untuk puasa ya.
Jadi di sini kan kadang dari pelatihan kita diinformasikan, misal kalau waktu bekerja diusahain ya, mungkin kalau udah terbiasa puasa nggak masalah. Kalau baru datang, kalau baru bekerja, jangan dipaksain. Kalau emang fisiknya kita kuat, mentalnya kita kuat, ya nggak masalah kita coba. Tapi kalau nggak kuat, mending nggak usah. Nanti kita bisa ganti lain hari, soalnya kan banyak hari libur juga di sini. Apalagi ya kalau ketemunya waktu musim dingin beda ya, gampang-gampang aja ya mungkin ya. Kalau musim dingin kan beratnya yang lebih lemes aja badannya karena dingin banget sih. Mungkin nanti bisa, kalau enggak ya pas musim gugur gitu agak sejuk enak, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau pas ngepasin musim panas sama puasa Ramadan ya diatur-atur aja sih. Puasa nggak masalah kok, asal kalau puasa itu tergantung fisik dan mentalnya kita ya, apa nanti di pekerjaan ngeganggu apa enggak. Kalau emang nggak ngeganggu ya nggak masalah, kalau menurut saya kayak gitu. Ya diusahain dulu, nggak masalah sih. Soalnya kan di sini juga dihitung lagi puasanya kan lama. Saya sebutin tadi jam 3 itu udah subuh, jadi kita kan sahur mungkin cepet-cepetnya mepetnya jam 2-an lah. Jam 2-an kita harus udah nyelesain makan, minum, persiapan segalanya. Mungkin udah mulai puasa ibaratnya lah, udah dimulai puasanya. Nanti jam 3 kita subuhan. Nah kemudian untuk adzan maghrib kan hampir jam 7 malam. Itu kan beda banget ya kayak di Indonesia. Jadi kalau di Jepang berarti berapa jam ya? Jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 jam. Jam 3, 12, iya 16 jam ya. 16 jaman. Jadi kan lumayan lama. Kalau di Indonesia kan mungkin azan subuh kebanyakan di jam setengah lima. Jadi jam 4 kita udah harus selesai makan biasanya kan. Jam 4, jadi selisihnya kan jam 4 biasanya azan, jam 6 itu udah pada azan. Di Semarang juga puasa Ramadan kemarin jam-jam setengah 6-an lebih dikit udah azan. Jadi harus dipertimbangin, harus disiapin untuk puasa. Untuk puasa ya nggak masalah sih, kalau emang kitanya kuat, mentalnya kuat, waktu bekerja ya nggak masalah. Tapi kalau enggak ya mending kita ganti aja pas hari libur. Hari libur kan lebih nyantai, mungkin buat kita cuma di atau di apartemen gitu ya, buat ganti puasa kita. Kemudian maghrib jam segitu, nah isaknya jam 8.29, jam setengah 9 itu isak. Kalau di Indonesia kan rata-rata jam 7-an. Jam 7 itu udah isak ya di Indonesia rata-rata ya. Itu untuk isaknya jam 7. Ya itu tadinya. Ya isaknya jam setengah 9. Nah saya di sini tuh lihat jam 8 jam 8 lah. Jam 8 itu masih agak kayak langit sore gitu loh. Langitnya ya nggak gelap banget. Jadi masih langit sore, masih kayak langit maghrib gitu. Itu jam 8 loh. Jam 8 saya lihat di sini masih agak cuman kayak senja gitulah, masih oranye gitu, masih terang. Dan nanti baru benar-benar gelap itu jam 9-an ke atas. Jadi di sini tuh malam cepat banget, beneran cepat banget di sini malam. Untuk malam ya, untuk malam cepat banget. Untuk siangnya ya itu lama. Mungkin ya nanti kalau yang udah pada kesini bisa ngerasain lah bedanya sama cuaca, sama musim, sama apanya ya. Ya alamnya di sini mungkin beda sama Indonesia. Soalnya juga dia benua masih sama, cuman kan beda. Kemudian ini untuk kan di aplikasi ini juga untuk ada arah kiblatnya ya. Saya lihat ini. Kalau sholat kan juga kadang di sini kan agak susah. Untuk masjid mungkin kalau di kota besar di Tokyo gini masih banyak sih masjid. Tapi kalau kita udah yang ke agak masuk itu mungkin udah jarang untuk masjid ya. Bentar. Saya liatin, saya juga ada aplikasi bawaan di HP sih. Nih.
terlalu kelihatan ya karena sinar ya. Ini kan kiblatnya, arahnya ke sana. Itu untuk kiblat. Kalau kiblat ya pasti kan kita di sini di hotel nggak ada petunjuknya, beda sama hotel Indonesia. Hotel Indonesia biasanya di dinding ini ada petunjuk arah kiblat, entah ke sana, kemana. Kan pasti ada tempelan stiker gitu kan di Indonesia, hotel di Indonesia. Kalau di Jepang nggak ada. Ya kan memang di sini negaranya negara sekuler, beda ya. Jadi untuk saya saranin untuk agama, kalau yang muslim ya download, dia cari aplikasi yang ada tentang jam sholatnya, terus ada arah kiblatnya, mungkin ada Al-Quran digital juga kalau nggak bawa. Itu sangat bermanfaat. Soalnya di sini kan kita hidup jauh dari keluarga. Kita di sini baratnya kita berjuang sendiri ya, didoain kan pasti oleh keluarga. Maksudnya kan kita ngejalaninya di sini kan sendirian. Ya walaupun ada teman-teman kan, maksudnya hidup kita itu di sini yang nentuin ya kita sendiri. Jadi ya saya usahain dikuatin. Agamanya juga sih, agama paling utama di sini ya. Ya dimanapun di Indonesia pun agama paling utama. Utamain juga agama di sini. Kemudian untuk ini saya juga bawa Al-Quran sih dari rumah. Ya walaupun di HP kan ada offline, tapi ada online, tapi kan saya lebih suka baca langsung gini, lebih enak. Jujur kalau saya dulu di Indonesia itu jarang yang ngaji sih ngaji, tapi jarang bisa jarang bisa tiap waktu. Nah sedangkan sekarang saya di Jepang, alhamdulillahnya kesini justru setiap habis selesai sholat itu saya sempetin baca. Soalnya gini, kalau di sini kan misal saya ada waktu luang ya saya usahain buat belajar sama agama saya. Agama itu mungkin sekarang baru saya rasain, agama itu sangat penting sih dimanapun kita berada ya. Ujung-ujungnya kita mintanya ke siapa? Ke Tuhan kan ya. Jadi agama kita utamain, kita nomor satuin juga. Tadi sini mungkin untuk untuk beragama kan, kalau yang muslim ya agak susah ya, jarang masihan untuk masjid atau musola atau apapun itu masih jarang ya. Semua kita lakuin beragama di kamar gini, di apartemen, di apato itu. Kemudian untuk saya lanjutin lagi untuk sholat Jumat di sini sebenarnya ada kok, masjid itu ada, tapi di kota besar. Sayangnya cuma di kota besar. Kayak saya kan penempatan nanti di Yamagata Keng, di Kahokucho kotanya. Di Yamagata itu kan pegunungan, jadi masjid di sana masih belum ada ya. Kemungkinan kalau untuk sholat Jumat belum bisa kalau saya, kemungkinan itu ya. Mungkin kalau yang dapat penempatan di daerah di kota besar gini, di Tokyo, bisa aja ikut sholat Jumat ya. Tapi kalau itu pun pas libur bekerja. Kalau kerja ya istirahat, ya udah istirahatnya kan soalnya di Jepang beda. Kalau di Indonesia kan bekerja istirahat full 1 jam. Di Jepang 1 jam tapi dibagi. Misal nanti istirahat jam 10 istirahat 15 menit, kemudian nanti istirahat yang utama itu siang kan buat makan siang itu biasanya 45 menitan ya, 45 menit. Nanti biasanya sore ada lagi, berarti yang siang itu 30 menitan mungkin. 30 menit nanti sore ada lagi, jadi 3 kali istirahatnya nanti. Itu di perusahaan saya. Jadi saya usahain nanti waktu istirahat ya buat makan, sholat. Tapi mungkin untuk sholat Jumat saya belum bisa. Soalnya ya masih belum ada masjid di sekitar tempat tinggal saya nanti, di Yamagata Keng itu, di Kahokucho. Itu untuk sholat Jumat. Kemudian untuk puasa tadi sedikit udah. Puasa ya intinya dari kitanya masing-masing. Kalau kita emang fisiknya, mentalnya kuat, gak apa-apa diusahain puasa. Daripada nanti waktu libur, misal libur nih, kita kan ngeganti. Nah nanti kalau ada yang ngajak main yuk keluar, kita cari makan, kita kesini, itu kan juga kadang kan gak enak. Masa yang
lainnya makan, kita nggak makan ya. Jadi kalau bisa pas bekerja bisa puasa, diusahain puasa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya udah diganti aja nggak apa-apa. Yang penting kita bisa nutup Ramadan itu, bisa ditutup, bisa diganti 30 hari puasanya. Itu untuk puasa. Untuk lebaran mungkin di sini ya, yang tahun kemarin sih saya tanya dari senpai kan senior saya kan udah ada yang di sini. Ada kok lebaran di sini, ada sholat id ada, tapi sistemnya pendaftaran. Jadi di data dulu kan di sini kan siswa magang orang Indonesia kan banyak di Jepang gini. Jadi di data kan, soalnya masjid juga nggak sebesar di Indonesia lah. Yang masjid ada tapi nggak besar-besar. Jadi di data yang masuk list ya udah bisa ikut sholat Jumat. Tapi kalau yang udah penuh ya nggak bisa ikut. Itu pun dibagi 2 kloter. Jadi saya tanya juga, dia senpai saya juga infoin, gak apa-apa, coba nanti kalau pas kamu dapat lebaran di sini, bisa lebaran di sini, coba daftar aja sama saya, nanti saya ajak, saya daftarin kalau masih ada kuota. Itu berarti cuman sekali ya senpai? Enggak, nanti ternyata dibagi 2 kali. Jadi kan biar bisa banyak yang ikut lah, jadi bagi 2 kloter, bagi 2 sesi sholat idnya. Ya mungkin kalau dari hukum Islam ya saya kurang paham sih ya, mungkin bisa-bisa aja masih bisa diterima kan, tergantung kan Islam memudahkan kita untuk beragama. Jadi kondisi apapun yang penting kita ada niatnya, insya Allah masih bisa diterima. Ya kan sering juga dengar misal kita lagi sakit, kita nggak bisa gerakan yang ini ya sebisanya kita sambil duduk pun sholat tetap diterima kan. Jadi Islam itu sebenarnya memudahkan ya, niat kita aja, niat kita ibadah, insya Allah diterima kok, tergantung niat masing-masing. Itu untuk lebaran. Nah untuk lebaran itu Idul Fitri itu di sini ada libur ada, tapi kadang malah hari H berangkat juga ada. Liburnya di sini namanya yang apa ya, saya belum tahu paham banget. Itu nanti jadi seminggu katanya libur. Enaknya di sini kan libur tetap dihitung bekerja, tetap dibayar, tetap digaji. Enaknya itu. Di sini sering kok libur, apalagi pas pergantian musim gitu kadang ada libur. Itu sering di sini di negara Jepang ini. Itu kemudian untuk ya kalau kan udah tahu konsekuensinya ya untuk di sini untuk beragama, kebanyakan apakah bisa apa enggak yang gini itu kebanyakan udah tahu, soalnya kan beda, kehidupan keagamaan di sini udah beda. Untuk yang non muslim mungkin ya sama aja sih, yang penting bahwa itu kitab keyakinannya sendiri lah, kitab keyakinan atau cara beragamanya sendiri gimana. Ya kalau yang dibutuhin yang penting untuk beragama ya dibawa aja, silahkan. Itu untuk pegangan kita selama di Jepang ini. Mungkin untuk agama lain itu ya untuk kehidupan untuk istilahnya untuk ibadahnya masing-masing kan tahu ya kan. Saya juga kurang paham jadwalnya gimana ya, mungkin bisa ngikutin ya, tergantung sih, semua kan sama, tergantung niatnya. Kalau kita niat beribadah ya insya Allah semua bisa diterima kok. Yang penting kita ada niat yang tulus untuk tetap beribadah, menjaga agama kita di sini. Mungkin itu aja ya. Oh iya, kalau lebaran ya mending itu sih bawa, kalau yang Islam ya bawa baju koko gitu, sholat. Untuk sholat kan bawa baju koko, sajadah sama sarung, nggak masalah. Sarung juga kan mungkin bisa, yang sering di rumah biasanya tidur pakai sarung kan, sekalian dibawa aja nggak apa-apa, 1-2 lembar lah bawa, nggak apa-apa. Ini itu untuk yang Islam ya. Ya yang lain, yang agama lain ya nyesuaiin, biasanya beragama pakai apa, kitabnya dibawa aja biar bisa ada pegangan selama menjalani kehidupan di negara Jepang ini, selama kita bekerja di sini, selama kita magang di sini. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung DM aja, nggak apa-apa, di Instagram saya @robbytaufik, ROBBITAUFIQ. Langsung DM aja, tanya aja, nggak masalah, pasti saya jawab. Itu nanti kalau ada
informasi lain atau ada cerita lain, saya akan bagikan lagi. Ini juga untuk dokumentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.